Pernah nggak sih ngerasa kalau hidup kita sekarang tuh kayak nggak pernah ada tombol pause-nya? Pagi-pagi udah disambut notifikasi, siangnya penuh dengan kerjaan dan tuntutan. Malamnya cuma sisa capek. Kita semua kayaknya kejebak di siklus yang sama. Tapi ada satu pertanyaan besar. Di tengah semua kesibukan ini, kok kita malah makin ngerasa kehilangan arah ya? Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Pertanyaan yang kedengarannya simpel, tapi jujur deh, butuh keberanian buat menjawabnya. Coba kita renungin bareng-bareng. Di antara semua lari-lari kita setiap hari, kapan terakhir kali kita beneran berhenti sejenak dan nanya, semua ini tuh sebetulnya buat apa sih? Oke, kita coba bedah akar masalahnya ya. Sadar atau nggak sadar nih, di zaman sekarang, sibuk itu bukan lagi cuma sekedar kegiatan. Sibuk itu udah jadi bagian dari identitas kita. Udah kayak semacam lencana kehormatan yang aneh. Ini pasti relate banget buat kita semua kan? Kalau ada yang nanya, apa kabar? Jawaban paling otomatis dan paling aman itu ya, sibuk. Seolah-olah kata sibuk itu jadi bukti kalau kita ini produktif, kita ini penting, dan hidup kita punya tujuan. Udah kayak status yang harus kita pamerin setiap hari. Nah, inilah ideologi modern yang tanpa sadar kita telan mentah-mentah. Produktivitas itu udah kayak jadi dewa baru. Punya waktu luang dianggap malas, berhenti sejenak dianggap gagal. Jadi ya, kita terus aja bergerak karena berhenti itu rasanya kayak sebuah dosa besar. Tapi, tunggu dulu. Disinilah letak ilusinya. Kita perlu berani bertanya sama diri sendiri. Apakah semua gerakan ini beneran sebuah kemajuan? Atau jangan-jangan ini cuma cara kita buat menipu diri sendiri biar ngerasa berguna? Ini nih bedanya yang paling penting. Gerak itu cuma aktivitas. Coba bayangin deh kayak lari di atas treadmill. Kita keringetan, kita capek, tapi kita nggak pindah kemana-mana. Beda sama kemajuan. Kemajuan itu pergerakan yang punya tujuan, yang beneran membawa kita dari titik A ke titik B yang kita inginkan. Dan inilah mungkin inti masalahnya yang paling dalam. Kesibukan jadi cara paling nyaman buat lari dari pertanyaan-pertanyaan sulit soal hidup. Kita sembunyiin rasa gelisah di balik jadwal yang padat. Kita tunda pertanyaan-pertanyaan penting soal makna hidup dengan alasan, nanti aja deh, lagi sibuk banget nih. Kutipan ini dalam banget ya. Rasa lelah yang sering kita rasain itu seringkali bukan cuma lelah fisik loh, tapi lelah jiwa. Lelah yang muncul waktu kita ngerjain 100 hal dalam sehari, tapi nggak ada satupun yang rasanya benar-benar berarti buat kita. Terus apa dong akibatnya? Apa harga yang sebenarnya kita bayar untuk hidup yang super sibuk tapi terasa dangkal ini? Gejalanya tuh halus banget, tapi nyata. Hidup rasanya berlalu cepet banget, tapi kok ya gitu-gitu aja, dangkal. Kita ada di sebuah momen secara fisik, tapi pikiran kita udah loncat ke kerjaan berikutnya. Bahkan pas kita berhasil mencapai sesuatu, ada rasa hampa yang aneh, seolah kita bertanya dalam hati, oh, cuma gini doang? Ironis banget ya, di zaman dimana informasi ada di ujung jari, kita justru jadi orang yang paling nggak kenal sama diri kita sendiri. Kita jadi jago banget ngatur jadwal di kalender, tapi jadi pemula banget dalam urusan memahami isi hati kita. Oke, tapi tenang, ada jalan keluarnya. Dan solusinya ternyata bukan kerja lebih keras lagi. Solusinya adalah sesuatu yang butuh lebih banyak keberanian, yaitu berhenti sejenak. Nah, ini dia kuncinya. Makna hidup itu ternyata bukan sesuatu yang kita temukan, kayak nemu harta karun. Makna hidup itu sesuatu yang kita ciptakan. Dan ia lahir dari jeda. Dari momen ketika kita berhenti, berpikir, dan dengan sadar memilih mau kemana. Bukan cuma pasrah terseret arus kesibukan. Untuk memulai proses ini, kuncinya adalah bertanya pada diri sendiri. Yuk kita coba ambil jeda beneran sekarang, lupakan sejenak semua to-do list kamu. Jawab dengan jujur, apa sih yang sebenarnya paling penting buat kamu? Lanjut ke pertanyaan kedua. Di tengah dunia yang terus berubah ini, nilai-nilai apa yang mau kamu jadikan kompas hidup? Apa pegangan yang bakal bikin kamu tetap teguh? Dan mungkin ini pertanyaan yang paling bikin deg-degan tapi juga yang paling penting. Kalau semua peran kita, jabatan kita, jadwal kita tiba-tiba hilang, siapa kita sebenarnya di balik topeng kesibukan itu? Semua pertanyaan tadi membawa kita ke bagian terakhir. Tujuannya bukan untuk jadi orang yang nggak sibuk sama sekali, tapi untuk jadi lebih sadar di tengah kesibukan kita. Jadi, ini soal mengubah cara pandang kita. Arah hidup yang sejati itu nggak ditemuin dengan nambah kecepatan lari kita, tapi dengan nambah kesadaran kita. Ini bukan soal berlari lebih kencang, tapi soal tahu kemana kita mau melangkah di setiap detiknya.
Jadi, di dunia yang gila kecepatan ini, memilih untuk sadar, memilih untuk berhenti dan berpikir, itu adalah sebuah bentuk perlawanan loh. Sebuah tindakan radikal untuk merebut kembali kendali atas hidup kita dari budaya yang terobsesi sama hasil instan. Dan sebagai penutup, saya mau kita pegang pemikiran yang penuh harapan ini. Arah hidup kamu itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma terkubur di bawah tumpukan rapat, notifikasi, dan daftar kerjaan. Mungkin yang kita butuhkan sekarang hanyalah keberanian untuk berhenti sejenak, menyingkirkan semua kebisingan itu, dan mulai mendengarkan lagi suara hati kita.